Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Kalau istilahnya kita itu Dadang dan Dudung. Kembali lagi menemani kalian teman-teman seperti biasa ya, di seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini suaranya agak berisik, mohon maaf sekali teman-teman ya, karena di belakang kamera itu ada aliran sungai teman-teman. Seperti biasa kita itu kalau menjelajah alam itu yang paling dominan itu mancing teman-teman ya, walaupun ketika mancing itu nggak pernah dapat. Nah itu teman-teman, jadi ikannya terlalu pintar, kitanya yang cukup bodoh sehingga ya kita nggak dapat ikan. Nah itu teman-teman, ikannya pada pintar-pintar sekarang itu. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang menceritakan tentang seputaran sensasi takut gila gitu teman-teman ya, karena ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami hal seperti itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Minimal kalian tidak selalu berpikir bahwa kalian itu akan menjadi gila. Tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sedang mengalami saat ini, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah di-share teman-teman ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja yang dirasa teman-teman ya. Baik sensasi medisnya gitu teman-teman ya, tentang tubuh kita, baik psikisnya juga gitu teman-teman ya, tentang perasaan dan pemikiran. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan terlalu heran ketika sensasinya banyak teman-teman ya, karena kita itu terkena dua gangguan. Yang pertama kita gangguan medis, ada asam lambung di situ. Yang keduanya gangguan psikis, ada gangguan mental di situ teman-teman ya. Mental kita itu menjadi mental turun gitu teman-teman ya, karena ada trauma saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Di awal-awal traumanya itu terhadap tentang kematian teman-teman ya, karena ketika saat merasakan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita rasanya seperti mau mati. Nah itu teman-teman, ada tanpa disadari di situ menjadi trauma tersendiri, sehingga ketika ada trauma ya, pikiran kita itu terganggu teman-teman ya, selalu memikirkan tentang hal-hal negatif. Kemudian di perasaan juga terganggu teman-teman ya, selalu merasakan tidak nyaman setiap hari. Nah itu teman-teman, termasuk di sensasi takut seperti mau gila teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita berdua juga sama lah gitu teman-teman ya, kayak macam teman-teman ya. Jadi ketika
kitanya stres, terlalu banyak pikiran, apalagi kalau misalnya kita selalu mengingat ya. Ini kepala rasanya tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi kita selalu mengingat bahwa kita itu sekarang kurang fokus terhadap sesuatu gitu teman-teman ya. Disitulah lahirnya ketakutan tentang takut gila gitu teman-teman ya, karena setiap harinya kita merasakan hal seperti itu teman-teman ya. Kurang fokus iya gitu teman-teman ya, mudah lupa iya gitu teman-teman, ditambah lagi ada rasa yang tidak nyaman di kepala gitu teman-teman ya. Kepala kita itu terasa penuh teman-teman ya. Dan kemudian ketika ketika dirasakan setiap harinya terus berulang-ulang gitu teman-teman ya. Hari ini kita rasakan, besoknya kita rasakan, kemudian nantinya kita rasakan lagi terus secara berulang-ulang gitu teman-teman ya. Wajar kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu kepikiran bahwa kita itu takut akan menjadi gila gitu teman-teman. Padahal itu bukan teman-teman ya, itu sebetulnya efek kita stres gitu teman-teman, ada kejenuhan di situ teman-teman ya. Kita terlalu lama merasakan hal seperti itu teman-teman, dan ketika kita terlalu lama merasakan hal yang tidak nyaman di bagian kepala, entah itu fokusnya tidak fokus gitu teman-teman, kemudian kadang mengalami pusing juga, sering mumet juga, sering merasa jenuh juga gitu teman-teman ya, dengan jangka waktu yang begitu lama teman-teman ya. Di situ kita mengalami kejenuhan teman-teman, dan ketika merasakan kejenuhan kita berpikirnya kemana-mana teman-teman ya. Jadi tidak karuan yang tidak karuan berpikirnya. Kenapa? Orang yang terkena anxiety disorder biasanya berpikirnya itu ke hal-hal negatif, lebih cenderung ke sana, bukannya berpikir logika teman-teman ya. Wajar kalau seandainya pikiran kita itu menjadi tidak nyaman gitu teman-teman ya, karena kita mengalami stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif setiap harinya. Nah makanya harus berpikirnya ke sana. Wajar kalau seandainya kepala itu tidak nyaman, kurang fokus juga gitu teman-teman ya. Bukannya kita itu berpikir bahwa kita itu mendekati akan gila, bukan teman-teman ya. Tidak ada hubungannya ke sana gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya katakan kalian waras gitu teman-teman. Yang membedakannya kalian ketakutannya masih besar, ditambah lagi kalian ada stres, terlalu banyak pikiran, itu saja sih yang membedakannya. Nah itu teman-teman, bukan kalian itu mendekati gila, bukan seperti itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kalian harus sering hiburan teman-teman ya, karena dengan hiburan itu segala pola pikir kita yang salah itu bisa teralihkan dengan yang namanya menyenangkan Kang Lesep ya. Nah itu teman-teman, makanya di video-video terdahulu sampai sekarang itu saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, ayo lakukan hiburan teman-teman, ayo lakukan kesenangan, karena dengan kesenangan, dengan hiburan, dengan kebahagiaan, pikiran-pikiran tentang negatif itu teralihkan teman-teman ya. Walaupun di awal-awal saat kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, atau kegiatan-kegiatan yang membuat kalian bahagia, itu rasanya tidak menyenangkan teman-teman ya. Berat, terasa tidak menyenangkan teman-teman. Jadi kayak macam mengambang perasaan kita Kang Lesep ya. Nah itu teman-teman, tetapi kalau seandainya kalian biasakan setiap hari, nanti juga kalian akan terbiasa. Ingat, ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian itu lahir karena memang kalian itu masih besar ketakutannya. Nah ini teman-teman ya, jadi kalian itu masih mengalami takut inilah, takut itulah. Sadari saja kalau itu dari trauma teman-teman, trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian menanyakan, Pak, apakah Bapak juga dan Kang Yosep mengalami? Sama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rata-rata mengalami hal seperti itu ketika sensasinya itu berlangsungnya itu begitu lama. Nah itu teman-teman ya, karena kita itu ada merasa jenuh ya. Ada tekanan psikis juga. Betul, ya, jadi ada tekanan psikis juga gitu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian pengen cepat membaik teman-teman ya, lakukan dari mulai sekarang belajar masa bodoh teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu takutnya itu beneran menjadi gila. Beda teman-teman ya. Kalian itu bukan penyakit jiwa, tetapi jiwa kalian itu tergoyah, tergoncang gitu teman-teman, karena ada trauma di awal-awal. Nah itu teman-teman ya, kalian kepikiran tentang sensasi kalian yang tidak nyaman. Di situ kalau kepala kalian itu terasa penuh teman-teman ya.
setiap harinya berpikir tentang penyakit, setiap harinya berpikir tentang kematian, setiap harinya berpikir tentang penderitaan di awal-awal seperti itu. Terus berulang-ulang setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan setiap bulan, teman-teman, sehingga kepala kalian itu terasa penuh. Dan ketika kepala kalian terasa penuh, kalian tidak fokus. Jadi jarang fokus ya, kadang mudah lupa juga gitu teman-teman ya. Ketika kurang fokus kemudian sering lupa juga, kalian mengalami ketakutan. Kenapa ini saya seperti ini? Gitu kan teman-teman, wah ini jangan-jangan takut gila. Itu pemikiran yang salah teman-teman ya. Sadari saja bahwa itu sebetulnya efek stres berlebihan teman-teman ya. Betul, teman-teman. Jadi stres di sini itu bukan kalian itu stres itu bukan stres gila, bukan teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang bahwa kalian itu stres suka diikuti juga dengan kata-kata terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, jadi stres di sini itu yang saya jelaskan itu yang kalian alami itu sebetulnya stres terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Itu. Terlalu banyak pikiran terhadap apa? Terhadap penyakit, terhadap penderitaan. Nah itu teman-teman, coba bayangkan kejadian dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalian berpikirnya itu bervariasi teman-teman ya. Mungkin sebentar-sebentar kalian berpikir tentang negatif, tentang apa ya, mungkin menjelekkan orang lain, misalkan seperti itu teman-teman ya, marah terhadap orang lain sehingga kalian itu berpikirnya itu gimana caranya nih supaya bisa menganiaya orang itu, kan seperti itu teman-teman dulu gitu teman-teman ya. Kemudian sebentar-sebentar lagi kalian berpikirnya itu bervariasi ke hal yang lain, gimana caranya nih supaya kita besok bisa main ke sana, kan seperti itu teman-teman ya. Kemudian variasi yang lain lagi, gimana caranya nih supaya besok itu dapat uang. Kan itu teman-teman, sementara saat ini saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian berpikirnya tentang kematian, tentang penderitaan, kemudian tentang sensasi yang lain-lain, pokoknya ke hal-hal negatif teman-teman ya, setiap harinya, bahkan setiap jamnya, bahkan setiap menitnya kalian selalu berpikir seperti itu. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika berpikir seperti itu kalian berulang-ulang ya, hari ini, besok, kemudian lusa, terus nantinya lagi, selang beberapa minggu, selang beberapa bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, tanpa disadari pikiran kita itu apa ya, menjadi mumet teman-teman ya. Dan ketika mumet kalian berpikirnya itu bukan berpikir bahwa oh ini ternyata stres, bukan seperti itu, malah berpikirnya itu kenapa ini kepala seperti ini, wah jangan-jangan apa ya, mendekati gila. Nah itu pemikiran yang salah teman-teman ya. Kalian itu sehat, kalian itu waras teman-teman ya. Yang membedakan kalian dengan orang lain itu sebetulnya kalian terlalu banyak berpikir ke hal negatif sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, dari mulai sekarang hindari berpikir tentang negatif teman-teman ya. Tetapi pas saya itu menghilangkan pikiran negatif itu agak sulit. Lakukan pembiasaannya seperti yang tadi saya katakan gitu teman-teman ya. Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan, walaupun di awal-awal itu rasa kesenangan itu tidak ada, kita terasa hampa, terasa hambar teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalau misalnya kalian biasakan hal seperti itu, terus melakukan kesenangan-kesenangan gitu teman-teman ya, lambat laun kalian juga nanti tubuh kalian, pemikiran kalian itu nanti terbawa oleh suasana gitu teman-teman ya. Ketika kalian misalkan nonton bola, pemikiran kalian teralihkan dengan suasana main bola. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kalian masih selalu berpikir tentang penyakit, tentang kematian. Kalian berpikir tentang kematian, jangan-jangan gua nih mati sekarang nih, jangan-jangan nih gua gila nih sekarang nih, kan seperti itu teman-teman. Ketika kalian misalkan melihat orang yang sudah meninggal teman-teman ya, kalian mengalami ketakutan. Kemudian ketika kalian masih berpikir wah jangan-jangan gua ini takutnya nanti menjadi gila, ketika lihat orang gila kalian mengalami ketakutan juga, jangan-jangan nanti gua akan seperti itu ya. Tidak teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja, karena kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, tidak merubah kalian sepeser pun nanti ke depannya teman-teman ya. Untuk saat ini mungkin perubahannya sangat besar, perubahan ke hal negatif teman-teman ya. Kalian menjadi kurang nyaman, kalian menjadi banyak pikiran, kalian beraktivitasnya terbatas. Tetapi kalau kalian sudah sembuh total, nanti kehidupan kalian yang berwarna itu, yang dulu itu, yang sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian bakalan kembali lagi teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan-gangguan sensasi-sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulai dari sekarang konsisten menjaga metodenya teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang apa yang kalian pikirkan teman-teman ya.
permainan-permainan pikiran kalian itu justru akan merugikan kalian saat ini gitu teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena rata-rata pemikiran-pemikiran yang kalian putar di kepala kalian saat ini adalah tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Tidak akan membangun kalian teman-teman ya. Nah, makanya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hilangkan pemikiran-pemikiran negatif itu, alihkan pemikiran-pemikiran negatif itu dengan kesenangan-kesenangan. Pengaruhi mulai dari sekarang pemikiran-pemikiran kalian itu dengan aktivitas yang menyenangkan. Pengaruhi pemikiran-pemikiran kalian itu dengan hobi-hobi yang menyenangkan atau melakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Mulai dari sekarang biar kalian itu nanti cepat terpengaruh ya pemikirannya. Nah itu teman-teman ya, ada yang mau dijelaskan nggak Yosep? Ya kalau menurut saya Kang Abdul ya masalah 8 bulan nih dia mengalami apa ya sensasi takut gilanya. Dia sebentar-sebentar nelpon ke saya dulu gitu teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah udah gila sekarang. Ternyata gilanya keduluan sama Kang Abdul. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama nih Kang Yosef nih, sebentar-sebentar nelpon, Pak saya sekarang nih kepala rasanya aneh kan gitu ya, takutnya nih gua jadi gila ya. Tau-taunya dia gila beneran sekarang nih. Teman-teman sekalian, jadi hal tersebut dialami oleh kalian itu karena memang tidak ada pengalihan fokus sebetulnya. Betul. Ya. Jadi ketika berbagai macam tekanan yang membuat pikiran kalian stres, kalian itu malah mengumpulkannya, Kang. Betul, ya. betul. Mengumpulkannya, kalian itu cek satu-satu. Takut matinya, takut gilanya, takut sensasinya menjadi hebat dan lain sebagainya. Semua itu kalian ditampung di rumah, Kang Abdul. Tanpa kalian itu membuang satu persatu, yaitu membuangnya itu dengan kita melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa menimbulkan fokus perhatian kita itu ke arah yang lain, teman-teman ya. Teman-teman. Memang seperti hal yang sepele Kang Abdul ya. Betul. Kita aktivitas, tetapi teman-teman sekalian, dengan aktivitas tersebut banyak sekali membantu kondisi kita, Kang Abdul ya. Betul. Dan teman-teman sekalian, apa yang kalian alami sekarang karena tidak banyak aktivitas, ternyata berbagai macam hal terjadi, Kang Abdul ya. Betul. Jadi sensasi tidak nyamannya hadir karena kalian kurang aktivitas. Jadi ketika kalian kurang aktivitas itu sensasi yang lain-lain itu hadir dari medisnya, hadir teman-teman. Asam lambung sering naik karena nggak ada aktivitas ya. Nah itu teman-teman ya, pegal-pegal juga hadir karena aliran darahnya tidak lancar. Ada kelengan juga, ada pusing juga. Nah itu dari medisnya. Kemudian dari psikisnya, ketika kalian selalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, kalian selalu rasakan tentang sensasi yang hadir. Apa nih sensasi hadir nih? Ketika sensasi hadir sekecil apapun gitu teman-teman ya, kalian rasanya itu sangat besar karena kalian terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika berdiam diri di rumah itu perbaikannya itu terasa melambat teman-teman ya. Berbeda ketika kalian selalu beraktivitas di luar, jalan-jalan gitu teman-teman ya, minimal aliran darah dan oksigen kalian itu akan lancar teman-teman. Dan ketika aliran darah dan oksigen kalian lancar, segala imun kita itu tambah kuat, tambah sehat. Kemudian ketika kalian jalan-jalan itu minimal sebentar-sebentar pemikiran kita itu teralihkan dengan apa yang kita lihat. Nah itu teman-teman, dan bayangkan saja ketika kalian hari ini kita mendapatkan sebentar-sebentar ya tentang pengalihan pemikirannya menjadi hal-hal yang menyenangkan, besoknya kita mendapatkan lagi yang sebentar-sebentar itu. Bayangkan kalau seandainya kalian lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, kalian setiap harinya itu akan merasakan nyaman teman-teman ya. Dan disitulah ketika kalian nyaman, ada rasa cuek, ada rasa bahagia, kesembuhan total itu adalah kalian dapatkan. Nah itu teman-teman ya. Memang kalau setelah kita beraktivitas yang betul dan ada pengalihan fokus perhatian, maka sugesti pikirannya pun menjadi kuat, Kang. Betul. Betul nih, dengan aktivitas ternyata lebih nyaman gitu kan, betul, ya. Betul. Ternyata dengan aktivitas sensasi itu nggak banyak dirasa. Betul. Nah gini aja teman-teman sekalian ya, kalau misalkan hanya teori saja yang kami berikan kepada kalian semua, mungkin kalian tidak akan percaya 100%, Kang ya. Betul. Tapi coba kalian bandingkan, dulu kalian sering beraktivitas, banyak tidak sensasi yang kalian rasakan. Tetapi setelah kalian itu menjadi orang yang selalu diam di rumah karena asam lambung dan psikosomatis, apa saja yang kalian rasakan? Itu saja buktinya, Kang Abdul. Betul, pasti agak banyak. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, durasinya udah lama nih, udah 19 menit tentang seputaran sensasi seperti mau gila ya gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui, bagi setiap orang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak sama gitu teman-teman. Dan ternyata untuk saya pribadi dan Kang Yosep itu sama mengalaminya.
Jujur untuk saya pribadi itu saya mengalami sensasi takut gila itu cuma sebentar, cuman 4 bulan gitu teman-teman ya. Tetapi yang agak lama itu di Kang Yosep gitu teman-teman. Kang Yosep itu hampir 8 bulan ya waktu itu ya. Nah itu, dan tetapi alhamdulillah sampai detik ini karena itu cuma sensasi doang, jadi tidak menyebabkan gila gitu. Cuma sensasi teman-teman ya, jadi bukan maksudnya. Jadi dia gitu gilanya itu sekarang gini teman-teman ya, ketika mancing barusan nih, jadi dia nggak dapat akhirnya dia itu bawa batu kemudian dilempar aja, padahal saya itu sedang mancing. Nah itu gilanya dia sekarang itu. Bukan gila teman-teman, sebetulnya kegilaan kita. Udahlah bikin video katanya ini mancing gak dapat akhirnya tempat mancingnya dilempar. Pusing saya itu, padahal waktu tadi itu saya mau dapat teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, udah lama ini durasinya. Nah itu teman-teman ya, video dari kita berdua tentang seputaran sensasi takut gila. Semangat kalian teman-teman ya, saya katakan sekali lagi itu cuman stres saja, kalian merasa jenuh dengan pemikiran kalian teman-teman. Jadi kalian itu kepalanya itu terasa penuh sehingga menyebabkan sensasi yang lain-lain kayak macam terasa penuh, kemudian kurang fokus juga, sering lupa juga, ada rasa tidak nyaman di kepala, sehingga ketika kalau misalnya kalian tidak mengerti bahwa hubungannya itu dari stres, kalian malah berpikirnya itu ke lain-lain, sehingga kalian itu berpikirnya itu tentang bahwa wah jangan-jangan ini mendekati gila. Bukan teman-teman ya, itu sebetulnya kalian sedang mengalami jenuh karena ketika kalian stres gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu sering mengalihkan pemikiran stresnya gitu teman-teman, dengan cara seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan biar kalian itu pemikiran stresnya itu teralihkan dengan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman ya. Satu lagi Abdul ya. Apa lagi nih mau ditutup? Teman-teman sekalian, jika kalian ada pikiran merasa takut gila, berarti kalian itu masih normal teman-teman ya. Betul. Karena apa? Kalau orang mau gila itu tidak nyadar sedikit pun bahwa Betul. dia itu akan gila teman-teman ya. Jadi udah aja gila sekalian. Nah itu jadi teman-teman aman, perbedaannya gitu teman-teman ya. Kalian kan masih mengalami takut, iya, mengalami cemas, iya, mengalami malu, iya, teman-teman. Sedangkan orang gila kan beda, teman-teman ya. Nggak ada takut-takutnya, dia jalan biasa aja, nyebrang juga, teman-teman. Kemudian dia nggak ada rasa malu, pakai baju compang-camping juga kan biasa-biasa saja. Nggak punya pikiran dia bahwa dia itu mendekati gila. Enggak, nah itu teman-teman ya. Sadar mengenai keadaan dirinya. Kalau kalian aman, teman-teman ya. Kalian aman, kalian sehat, kalian sembuh, teman-teman ya. Saya katakan kalian sembuh. Nah itu teman-teman ya. Amin. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Amin. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya. Kang Yosep jangan didoakan. biar saya itu tetap biar saya itu tetap sehat, Kang Yosep juga tetap sehat gitu teman-teman ya, biar kita berdua itu bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.